Jejak Mitologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya di tahun 2022 ini kita bisa kembali lagi di episode Klisik yang penasaran dengan konten-konten Klisik di sebelumnya. Itu kalian bisa nonton juga di 2021, banyak episode Klisik yang mungkin menarik juga sih, wajib buat kalian tonton. Jadi biasanya kan saya berdua dengan Krisna dan Andi kalau nggak salah. Nah, sekarang kebetulan banget karena Andi sedang melanjutkan kesibukannya di luar negeri dan Krisna juga rehat sejenak karena sedang mengandung calon anaknya. Jadi sekarang sebagai gantinya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan sosok wanita ini. Yang jelas dia napak sih kakinya, yang jelas. Cuman ini bukan makhluk halus, makhluk halus banget ini, dari tangannya, dari mukanya. Udah tanpa berlama-lama, di sebelah kiri saya udah ada Tania. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Maudy. Kali ini saya akan menemani Ayu. Jadi kemarin kan Tania mungkin menonton tahunya Tania jadi bintang tamu ya. Bintang tamu. Dan setelah itu Tania ternyata tertarik. Tertarik? Kenapa Tania bisa tertarik nih Tan? Mungkin seru juga ya, tertarik. Terus saya pengen menambah juga gitu kan, kepekaan soal makhluk halus dan kayak gitu. Oke, sekarang bakal membahas atau kedatangan tamu juga. Cuman nggak akan kita keluarin dulu sekarang. Sebelum itu kita juga mau ngucapin makasih dulu. Nggak lupa dong. Sekarang kan biasanya kita tuh dengan background jejak mitologi itu kan. Mungkin ada yang baru, ada yang aneh. Iya. Di studio sendiri. Nah, kita lebih di luar. Cuman masih di dalam. Jadi gimana nih? Kita syuting di luar studio, tapi masih tetap di dalam ruangan, gitu maksudnya. Jadi kita berada di Kaling Kopi. Kaling Kopi itu tempat anak muda. Iya. Juga ya. Jadi anak muda, kalangan anak muda, atau orang tua, anak-anak juga bisa. Jadi Kaling Kopi itu terletak di Ampera Sukamandi, yang mungkin masyarakat Sukamandi Subang itu tahu lah. Tahu ya pasti. Kalau enggak, kalian bisa cek Instagramnya aja buat yang pengen lebih tahu lagi dengan Kaling Kopi itu. Jadi ada nanti di bawah sini nih @kalingkopi. Jadi di Kaling Kopi ini sebenarnya ada salah satu host kita juga. Nanti juga penonton tahu, iya pasti nanti dia join sini dengan Bella, nemenin bintang tamu kita nanti. Yang lainnya ya? Ya, jadi kita mengadakan Ghost to Cafe mungkin lebih tepatnya ya. Jadi buat yang punya tempat atau kafe-kafe di luaran sana juga yang emang pengen kita buat ngobrol-ngobrol tentang horor. Rekomendasiin aja ya. Rekomendasiin kemana Tan? Di Instagram? Di Instagram Jejak Mitologi. Kalau enggak kalian juga bisa komen di YouTube-nya di channel Jejak Mitologi. Nah, jadi nanti kita insya Allah bakal meluncur ya. Jadi kan udah nggak aneh juga kalau misalkan atau podcast atau event musik di kedai-kedai kopi gitu kan udah lumrah ya. Cuman kita mencoba hal yang baru, yang beda juga. Lebih ke hal mistis gitu. Horor, jadi buat pecinta horor Masih suka sih. Dan di belakang ini juga udah rame banget sih. Buat Kita yang mau penasaran sama-sama aja. juga. Ini buat yang penasaran itu bisa nonton langsung ya. Boleh ikut nonton bareng kita. Ketemu sama Tania. Siapa tahu mau bareng. Oke, setelah ini kita bakal langsung panggil Memperkenalkan ya. bintang tamu kita yang mungkin sudah menunggu. Lumayan lama. Ya kan? Karena di luar itu hujan. Iya. Kita akan
Nah ini kita bakal balik lagi dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini. Ada salah satu konten kreator dan pelukis hantu. Oke, stay tune and go. Kita udah ada di segmen yang buat sini kita. Jadi suatu apresiasi juga sih bisa kedatangan bintang tamu yang punya sangat-sangat oke gitu. Iya, iya betul. Kita dari jauh-jauh hari sih berkomunikasi sama bintang tamu itu. Oke, langsung aja kita di sebelah kanan kita ada Gilang dan Kang Jun. Oke, Gilang ini adalah pelukis hantu. Bisa dibilang pelukis hantu kayaknya. Iya, pelukis koin lebih tepatnya. Dan Kang Junnya, Kang ini sebagai konten kreator apakah bisa dikasih tahu nggak ke penonton? Kalau saya sih apa ya, konten itu bukan dari penampakan ya, dari hantu. Lebih ke explore ya, Iya. penampilan gitu. Jadi langsung ke tempat angker, kita live, kali aja udah undang-undang gitu. Iya. Kadang mau bayar usul, udah amat siapa ikut kan gitu. Resiko, Juga saya orang yang ikut, ayo silakan dibawa kamera ke dalam. Iya, resikonya kayak gitu. Pengen nyobain, pengen nyobain silakan. channelnya Kang Jun apa Kang? Bisa di Oh, channel saya Kang Jun Official. Nah, Kang Jun official nanti di bawah ini di subscribe, oke? Karena banyak penelusuran Kang Jun yang wah luar biasa sih. Karena saya juga sering nonton gitu, dari nonton Kang Jun penelusurannya di ada apa ada gini, itu luar biasa sih dengan keberaniannya itu Kang Jun. Wow. Mungkin kalau saya pribadi mikir-mikir dulu kan ngapain sih di kalau itu malam-malam. Oh, Kang Jun sendiri kontennya? Tergantung badan, kalau badan fit, punya enak, itu sendiri. Bisa dibilang apa ya, konten-konten yang berbau mistis atau orang itu kan emang berisiko ya. Kalau saya kan kalau konten yang kayak gitu berisiko banget. Kenapa Kang Jun tertarik dibuka? Jadi kan gini, saya suka perhatiin dari youtuber yang lainnya yang di Pulau Jawa. Terus saya lihat youtuber yang di daerah saya, di Bumi. Kontennya hampir sama rata-rata, ya kan? Pakai mediator gitu kan. Gitu. Semua tuh sama. Saya takutnya kalau terus kan. Saya bikin. Nah, seperti itu. Kalau bilang sendiri ada pertanyaan yang buat bilang. Tadi kan kamu sudah ditanya ya, dia punya YouTube channel. Iya, iya. Dulu sih sempat gabung ya, pernah Aktif ya, gabung, aktif. aktif. Puasa juga masih aktif sebenarnya, cuman memang agak kelar waktu jadi Jadi jarang post. Iya, jarang post, memang mungkin dari sana pak setiap hari mungkin ya. Terus dari post jadi ikut di bagian Dan terakhir ikut-ikut itu dapat kabar atau kabar lain kita kan bilang itu menjadi mediator. Iya, Selain itu bilang itu mediator di salah satu konten. iya. Dan itu pengalamannya gimana? Bisa diceritain nggak selama jadi mediator? Ada pengalaman yang emang bener-bener keinget banget lah gitu. Sebenarnya di mediator itu nggak gampang ya, dan semua orang bisa Bisa. jadi mediator kan. Itu harus ada di batin kita kan, ikhlas nih mau ngasih kita, oke silakan. Kalau misalkan ada beberapa sih emang yang nggak mau dimasukin, karena jangan dipaksa. Nanti akhirnya itu mediator juga. Gitu. Paling parah itu waktu itu pernah sampai berjam-jam masuk gym saya, pas kita sadar masuk muntah darah. Itu paling kejadian Iya, paling ekstrim ya. Resiko sih sebenarnya dari berbagai jenis yang hidup kita pas belajar misalnya di konten ada beberapa jenis yang hidup di kita, ada beberapa cuman yang ada yang bawa auranya negatif, gimana ada auranya positif itu udah biasa. Kecuali kalau memang kita benar-benar bisa menguasai, oke kita ada komunikasi tadi. Jadi nggak sembarang orang juga. Enggak. Tapi kadang dulu sempat ngomong gini, jangan-jangan ini saya settingan, sebenarnya nggak settingan, terserah mau percaya atau tidak, saya kalian kita sendiri, saya sendiri yang merasakan,
saya sendiri yang melihat kejadiannya. Jadi ini bukan setiap. Kebanyakan memang netizen kayak gitu kan. Iya, kalau netizen Kalau ya. komen netizen kan kayak mahal komen benda. gitu kan. Kalau Iya, orang ngerasain. iya, kalau orang apa ya? Kesalahan yang pernah kita kan yang dan jadi kita tahu sendiri lokasi itu seperti apa, nah kelihatannya, awal-awalnya kan beda. Gitu. Dan kenapa bilang tertarik waktu itu nih? Iya. Waktu itu tertarik buat ikutan join gitu di channel tersebut. Ya emang dari dulu kan maksudnya di rumah ya, pas rumah setiap hari kan tiba-tiba ada ya maksudnya ada tim gitu ya, ngajakin, oh ikut deh, jadi agak Itu masuknya diajak. saya rumah itu berantakan loh maksudnya memberi informasi pada yang lain. Nah, kalau misalkan saya suruh di rumah, memang tiap hari di rumah, rasanya aneh kayak orang tua gitu ya. Karena kenapa dirinya kenapa sudah kalau karena kan saya udah mau rupiah 4 kali. Saya rupiah 4 kali untuk memang menjauh dari negatif ini kan. Emang sampai sekarang waktu yang emang susah banget untuk hilang. Mungkin ada beberapa saat yang pernah satu cewek yang memang dominan banget di tubuh saya. Jadi memang dia nggak bisa pergi. Berarti sekarang juga Ada. Masih ada ya. Masih ada kan? Emang dia kayaknya nggak pengen jadi. Iya. Dari dulu saya kok aneh rasanya beda ya. Beda gimana Kak? Bisa Beda keras kah atau gimana? Enggak, jadi ada aura aslinya. Tapi saya tuh merinding. Awal nih, ini kayak ada nih. Kayak kamu sendiri kan sebetulnya. Iya. Gitu. Nanti aku sekarang pusing kayaknya aura dari dia nih. Kenapa jadi bisa tahu kan? Gak tahu, Michael kenapa gak ngerasain ya? Enggak, jadi saya jabarin sedikit teman-teman gini ya. Sifat sih itu gini ya. Kalau masalah pemuda nih, Iya. pertama dia tuh nggak wujud, dia kerasa. Iya, betul. Merinding, gitu kan? Merinding juga ada dua. Merinding berasal dari ketakutan diri kita, sugesti nih. Contohnya gini lah, kita sendiri tiba-tiba ada suara kerosak, merinding tuh. Iya. Padahal itu nggak ada penampakan, karena nggak ada sosok itu. Tapi itu sugesti. Dari Sugesti pikiran kita. dari rasa kita. Tapi kita biasa gini sama, nggak takut. Tiba-tiba merinding, nah berarti ada sosok. Iya, emang dari tadi juga sempat ada yang mengawati kan? Nah, seperti itu. Nah, Emang di depan sini dia mengawati banget. Jadi sudah oh ya fokus gitu aja. Ya saya masih tutupin takutnya kan masuk. Kalau saya itu orangnya mudah banget masuk gitu. Kalau misalkan nanti saya oke silakan masuk dia aja. Jangan dulu. Iya enggak. Tahan dulu Enggak ya. emang ini udah gak enak ya. Tapi jadi obrolan kan ini kayaknya semakin menarik, semakin tegang ya tadi kan. Panas. Ini udah ngerasa mulai ada pusing, mungkin dari Gilang juga, dari Kang Jun juga udah merasakan apa sih kayak yang udah nggak bener nih. Mungkin semakin tertarik. Iya, karena kita udah mungkin terlalu sering menggibahkan si sosok-sosok itu. Kalau kita gibahnya biasa aja ya, nggak ngomongin yang enggak gitu. Terlalu heboh. Mungkin penonton Ini juga, terlalu sensi dia sama Iya. kita. penonton di rumah juga kan pasti dari tadi tuh gak kepo nih, kapan sih ngelukisnya? Coba dong, yang tadi diceritain tuh bisa nggak dilukis gitu kan? Mungkin udah nggak sabar kali Iya. kalian wujud. Daripada nanti kebanyakan nonton kita ngobrol. Jadi setelah ini kita bakal balik lagi dengan langsung ke Gilang, bakal melukis di lantai 2. Yang Gilang tangkap aja, yang mungkin yang dari tadi mondar mandir yang ada di depan kan kita nggak tahu. Pokoknya nanti hasil dari lukisan Gilang itu nanti kita bakal jelasin bareng-bareng dengan ada teman kita, ada Bella, ada Eja. Jadi nanti bareng juga Kang Jun. Sambil menunggu Gilang melukis, kita di sini kayak ngobrol-ngobrol santai lagi gitu. Tapi Nanti kita ngelukisnya nggak di sini ya? enggak, nanti ada di lantai 2. Lantai 2. Oke. Nah kan ya, tugasnya sekarang ikut. Gimana? Are you ready? I'm ready. Oke. Go. Iqbal, Kalau ada banyak energi nanti I'm ready, tapi nanti next time. maksudnya Iqbal ikut nggak? Next time mungkin ya. Ini aku aja nih. Iya. Berdua. Kalau ikut semua kan di sini nggak ada Kang Jun, nggak ada yang nemenin dong, kasihan. enak banget kalau ini saya lihat. Boleh, gimana? Mau ikut semua? Kita kasih waktu Gilang untuk melukis dulu. Jika kalau emang Gilang 50% udah menguasai lukisan itu, nanti kita bareng-bareng Kang Jun kita ngelihat hasil 50%-nya gitu. Gimana? Oke, berarti kita bakal langsung
ke segmen berikutnya dan stay tune. Pokoknya pantengin terus di Jejak Mitologi. Ya, sambil menunggu hilang lukis di lantai 2 atas. Jadi kebetulan Kang Jun ini ada Bella, ada Ija, mungkin baru pertama kali ketemu. Iya. Nah, Bella Ija ini mungkin bisa disebut apa beda? Mungkin dalam Isi ya? isi ya. Kalau dari konten ya. Isinya ini Jejak jejak teknologi. Nah, mungkin jejak mitologi itu masalah dari segi makhluk halus ya, atau segi perizinan tempat, dalam artian izin yang bukan izin yang nyata ya. Ya mereka Ija dan Bella yang menangani lah. Nah, Bella, mungkin Kang Jun, mungkin Bella sendiri udah tahu lah, Kang Jun itu adalah salah satu kreator konten yang Senior lah mungkin ya. Iya. Senior kita. Kalau baru nggak pemula. Cuman Beda konten aja. Nah. Seperti itu. cuma cukup udah lumayan dikenal, terutama di Sukamandi sendiri. Jadi beliau juga mungkin memiliki channel yang berbeda dengan kita, seperti penelusuran mungkin ya. Udah ekspor. Mungkin ya. Jadi Kang Jun melakukan ekspor itu di tempat-tempat yang bisa dibilang Angker. ada aman, ada bangunan terbengkalai juga. Jadi kita bakal ngobrol tentang apa yang biasa kalian ini ya mungkin Bella atau Ija kan pernah melihat langsung. Ya, intinya mungkin pakai kamera kan, kita berbagi pengalaman di sini mungkin ya. bukan intinya kita saling abu, saling Ya. apa. Yang kita alami aja, Ya. itu aja. Selama konten Kang Jun gimana? Ada pertanyaan? Mungkin dalam pertanyaan saya, kalau Kang Jun itu biasa konten penelusuran seperti itu, apakah sering nggak mengalami gangguan mungkin dari segi entah kameranya ngeblank mungkin, terus Pernah ada ya itulah seperti itulah mungkin. Pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau masalah kamera paling ngeblur ya. Ya mungkin kalau dipresentasikan 1% lah mungkin ya. Ya paling yang kena mungkin orbs ya. Mungkin bayangan, kelebatan, ya seperti itu. Kalau saya alhamdulillah dapat 3 sosok ya di mobil dong. Itu berdiri di atas makam, ada videonya. Pemakaman Sengon ini nih, itu bayangan hitam, ininya cahaya putih. Itu kalau nggak salah mengisi leker ya, yang masuk ke badannya Mbak Tirai. Nah satu laginya yang wangi Kamboja itu kepala pocong di sini di pojok kamera. Itu tempatnya di mana? Itu di Sengon sini. Saya cek lagi ke sana, di samping itu emang pohon Kamboja. Enggak ada tiang, enggak ada kain, enggak apa. Pertama awalnya tuh saya sebelum itu tentang kamera, saya maju ke depan tuh aroma bunga, itu jelas banget. Terjadinya sama seperti Mbak Kira mau kerasukan. Di pokoknya Bang Kamboja kebetulan ada pribumi sononya ikut. Gitu loh, belakang saya, ini saya mencium aroma bunga Kamboja nih, coba ini bumi ngecium gak ya, cium. Gak lama langsung Mbak Kira kerasukan. Itu Dede, namanya Dede Ida gitu. Usia 10 tahun tinggal dulu. Nah waktu itu besoknya saya ekspor, ternyata saya zoom, ini ke pocong, rambut segini, wajahnya pucat, kayak anak kecil, percis banget sih. Itu saya tadinya nyari yang sosok Mbak. Kita sono masuk ke parkiran, udah disuruh pulang. Kenapa bahaya katanya? Pulang nih kita, besoknya penasaran, datang lagi ke situ, Mbak Kira nggak ikut. Itu ternyata besok datang itu bobaknya kayak ampun. Menurut saya. Kalau menurut Bella dan Ija, aroma itu yang benar-benar Jadi mempengaruhi. seperti ini kan, kalau kita ingin melihat atau merasakan dari segi gaib itu, ya benar kata Kang Jun tadi yang diobrolin, jadi kita ikut langsung. Jadi kalau kita itu tidak ikut langsung itu, jadi tidak merasakan suasananya mungkin. Nah, saya tadi kan bilang kan dalam di kamera itu perbandingannya ya mungkin berapa persen lah. Terus kamera juga, maaf dipotong dulu. Itu kan mereka harus sering rajin. Kembali kameranya nih gitu. Ya memilihkan lah kalau itu mah. Itu badan salawat, badan surat yasin, itu harus sering review.
Anjing, bakso Jadi apa? dari teknisinya juga harus. Nah, jadi kesempatan. Iya, iya benar, emang Kita benar. ada bacanya kalau kamera nih kita nggak bakal nggak di kita apa ya kalau istilahnya kita ritualin lah kita doain ya itu nggak bakal ada. Nah, mungkin dalam studi itu mungkin panggil bisa panggil. Jadi kan panggil seperti itu sensitif kan Iqbal. Jadi kadang-kala kalau ada sosok mungkin apa ya, apa sih bahasa nama kali ganek ya, langsung umpamanya itu tuh jadi gimana mungkin ya, si kamera kadang-kala bisa blank atau bisa ngeblur ya, seperti kalau kita tidak dipagar. Dan juga kalau bau bangke tadi yang diomongin terus bau kemboja itu aslinya kalau kita datang di tempat yang mistis Pertanda ya, itu mungkin. pertanda, jadi supaya apa ya, intinya Ini salah satu sosok nih yang tertanam ini di Mampindong. Oh iya, ini nanti ada buat nonton yang Ini yang di Mampindong ya. mungkin ada dengan ya kasih Satu ini satu lagi nah ini nih yang pocong ini bayangan hitam, ini lihat putih. Ini jelas. itu yang kalau kosong ini. Ya, nah ini yang ada yang ida ini yang kecil, dijem aja kalau nggak percaya ya. Rambutnya segini ini yang putih pucat. Nah ini. Nanti bakal Bisa nggak percaya? Ikut aja explore. bukan seperti itu. Jadi Cuman dia harus kuat. jadi gimana ya, yang namanya gaib itu tidak bisa dilihat tapi dirasakan, mungkin seperti itu. namanya juga kan makhluk. Nah iya, mungkin dari rasa-rasa tersebut ketika berbentrok energi, berbentrok aura, terus aura negatif masuk sampai ke badan kita, timbulnya mungkin seperti itu, jadi enak mungkin. Tapi kalau negatif kita baru masuk gerbangnya aja udah mual, udah puyeng, udah merindingnya, itu udah nggak bisa jalan. Nah makanya dalam apa ya mungkin ya, dalam konten-konten seperti itu kita memerlukan izin itu, ya intinya kita apa ya, saling menghargai. Saling menghargai ya, Bukan betul. dalam arti apa ya, mungkin melakukan sesajen, bukan duduk nubuhi kayak mana mah. Nah Kita jadi menyediakan. nah, kita itu menghargai. Jangan diponis gini ya, kita ngasih saja minta sama Jin. Oh, Sri dianggapnya. Juga banyak ya praktisi juga yang Bagi rezeki. Iya. banyak. Nah, jadi gimana kita menanggapinya, asalkan jangan kita mentuhankan itu. Nah, Banyak yang minta bantuan sama jin seperti itu. Kalau ada yang bertanggapan dengan kan kita mau barbar ini. Dan kita mah nggak harus pakai serius aja. Ya itu mah tergantung apa Pakai ya. kategori orang-orang yang sombral atau jadi cara pemanggilan jin itu ada 3 ya. Satu dengan baca doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir wujud seperti itu. Nah, 2 dengan sesaji. 3 dengan frontal ya, maaf nih, ini gitu kan. Saya tantang lo wujud dong, gitu. Saya tantang kamu untuk wujud. Ditantangnya cuma untuk wujud, bukan untuk berantem. Itu boleh. Begitu nggak membahayain. Kecuali gini, saya tantang kamu semua di sini hadir wujud berantem sama saya. Silakan tanggung risikonya. Nah, cuma pesan buat yang ada di rumah mungkin dalam menyikapi bangsa jin itu, kita yang harus hati-hati itu, bangsa seperti itu banyak sering yang mengadu domba. ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mungkin kalau dijelaskan lebih jauh Panjang Kalau kalau enaknya membahas tentang di luar konten ya, ya. Karena bisa. ini
dikejar-kejar durasi, sebenarnya kita juga pengen tahu perkembangan teman-teman kita di atas sejauh mana Gilang lukis gitu kan. Pokoknya nanti saya mau ke koordinasi dulu ke tim ke atas, atau Kang Jun mau ikut juga? Saya boleh sih buat pengen dia. Oke, jadi teman-teman kita bakal dilanjut lagi obrolannya nanti begitu tahu hasil lukisan dari Gilang ya. Mengenai makhluk-makhluk dunia. Nah, apa saja yang ditangkap oleh Nah, Gilang itu nanti kita bakal jabarin bareng-bareng, kita bakal jelasin kebenarannya makhluk itu. Ada apa di balik? Sebab ada kalau ada bocoran ada satu sosok nih mungkin. Satu sosok ini Yang mungkin beda apa dia juga udah nakal. juga mungkin udah nakal. Merasakan juga ada yang satu sosok ini. Jadi lumayan energinya ya man. kalau emang kalian penasaran, kita bakal balik lagi langsung ke atas atau Gilang dan Tania. Oke, stay tune. Alhamdulillah udah beres, dan tadi sebenarnya kita agak terlambat ya Kang Jun ya naik ke atas tuh. Jadi begitu kita nyamperin, tahu-tahu udah selesai, dan alhamdulillah Gilang berhasil apa ya ini melukis. Tadi juga ada sempat gangguan-gangguan katanya Kang Gilang. Ada gangguan apa aja selama ngelukis ini? Banyak sih. Pas tadi pas mau gambar kecil itu, seakan-akan si Dani itu tidak terima lah. Jadi saya nggak mau, maksudnya saya nggak mau kita bicara bongkar. Mungkin dulunya darah hasil. Iya. Ya. Cuman beberapa itu yang emang tertangkap langsung. Juga mungkin aktif sekali ya. Aktif sekali kalau di atas. Mungkin karena kosong juga ya, masih kosong, belum dibenahi juga. Dan Mungkin ada maksudnya ada sesuatu yang memang mereka tutupin sebenarnya. Dan ini mungkin yang dari tadi Gilang lihat, dari tadi awal datang mungkin ya. Iya, apa sih? Jadi buat teman-teman nih yang penasaran, teman-teman nih, ini adalah hasil gambar Gilang. Di zoom dong, bisa? Ntar dulu, tahan. Jangan di zoom aku ya. Ini ada sosok Nah, jadi wanita ya. boleh dijelasin boleh nggak Kang Iqbal? Oh, boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Luar biasa nih teman saya Elvin ini memang. Oh iya, bentar dulu. Ini Juga aku dibantuin. Mungkin orang bertanya-tanya nih, Iya. tempel sendiri dari mana asalnya nih? Dari mana? iya. Oh nyasar banget ya ini nih. Tadi Elvin juga katanya sempat ikut. Ngebantuin aku sih. Karena nggak mungkin juga ya kalau aku sendiri. Ya aku dari belakang. Ya, dari ngejagain loh. Iqbalnya nggak ada nih ya. Curi star. Curi star ya. Gilang bisa nggak dijelasin satu-satu dulu nih Boleh. dari sosoknya? Ini adalah beberapa sosok memang yang saya tangkap. Mungkin saya juga lihat yang lain kan ya. Cuma ini ada beberapa tangkap. Emang yang paling kuat auranya cewek ini dia lidah yang sangat panjang. Jadi ini tuh pengasuh dari anak-anak yang di sini. Jadi setiap anak kecil atau bayi yang emang dulunya dia nggak tahu ya, ini tuh diperbudak oleh si perintah ini sampai tumbuh besar. Kalau misalkan dia ada tumbuh besar, dia akan masuk dari rezeki, suatu saat. Jadi auranya mungkin Iya. menutupi. Tetapi dari semua ini sosok yang saya tangkap, ada beberapa emang sosok yang memang lebih kuat. Ini dia, nenek-nenek ini. Gak tahu dia dulunya siapa. Pokoknya paling eksis. Iya. Ini yang mengatur jalan ini loh. Yang mengatur sosok-sosok ini. Jadi itu kuncinya kali ya? Iya, kuncinya ada di nenek ini. Cuma tadi pas masuk ya, pas masuk dia gak banyak cerita. Kemungkinan dia juga punya rahasia tertentu. Emang kita tidak dikasih tahu loh. Berarti kemungkinan sosok-sosok ini mengganggu juga di Ya, sekitaran. yang paling aktif untuk mengganggu sih eksistensinya ini yang salah. Sering bolak-balik misalnya. Kalau ini agak jahil, cuman dia nggak setiap saat menampakkan diri loh. Hanya waktu. Nggak setiap saat yang tertentu. Kalau misalkan aura seseorang tersebut negatif, dia akan langsung muncul. Kalau misalkan aura kita positif, dia nggak akan muncul. Wah, menarik. Biasanya kalau menampakkan Naik sampai deg-degan aku. Gimana tanya kesannya tadi di atas? Deg-degan. Kaget juga sih pas kemasukan ya tadi. Nggak tahu, bingung harus gimana, makanya minta tolong sama Elvin tadi. Bantuin gua. Jadi penyelamat mungkin ya malam ini. Oke. luar Terima kasih. biasa nih. Terima kasih, Elvin. Kamu sudah Sangat melengkapi. berterima kasih Iqbal. Iya. Terima Jangan kasih. sering-sering kan, nanti saya nggak kepake nih. Iya.
Tenang, Yang kan tenang. saya makan nasi buta. Tenang, Abel. Ada yang di belakang. Oke, menurut Kang Jun sendiri Kang, gimana tanggapan tentang lukisan Gilang ini? Apa ya? Intinya gini lah. Apakah merasakan kehadiran mereka dari awal datang? Tadi saya naik, sempat dengar suara ya. Ya. Suara ya. Kelotak gitu. Hmm. Pas saya cek kok orang kumpul semua di sini, yang bener itu maaf nih ya, yang bener itu. Kita dengar jelas suara ya kelotak. Cuma yang lain dengar nggak tahu ya. Atau sugesti gitu kan. Iya. Banyak nggak ngomong. Cuma sosok ini jarang nampak, jarang wujud, jujur aja. Cuma energinya ini loh Luar biasa ya. Nah, yang nggak enak seperti itu. Jadi, pik ini energinya negatif. Dari sosok nenek-nenek ternyata yang mengendalikan semua. Iya. Kalau memang izin baik, harusnya anak kecil itu nggak dirangkul. Iya, benar. Dilepas. Dimanja deh. Tapi kalau bisa dijelasin ini anak-anak kecil ini bisa digambarkan nggak apa? Apakah dia emang benar penderita, pengen bebas? Iya, dari sebenarnya kamera anak kecil itu, seperti itu pengen bebas, nggak mau terlalu Intinya merasa terkengkang mungkin. Cuman caranya si sosok itu salah, itu niatnya menyayangi, Ya, tapi salah. menyiksa gitu, bukan dia salah. Berlebihan. Ya, berlebihan Pak. Jadi sosok itu yang anak kecil itu, dia tidak boleh pergi loh sama si pengasuhnya itu. Kalau pandangan Bella gimana Bel? Apakah Menurut saya, benar-benar saya ya mungkin coba Kang Iqbal bisa lihat sosok ini nih. emang bener adanya? Nah, jadi kalau menampakkan itu kadangkala kita di muka itu banyak darah nih Kang Iqbal. Iya. Nah, ini sosok Bisa ini nih. dilihat di lidahnya juga ada. Iya. Ya mungkin ya yang dari dikatakan Agilang tadi ya mungkin pancar dari sini mungkin ini. Selain juga dari ini juga masih banyak loh yang mungkin sering mengganggu seperti banyak siluman mungkin. Dulunya mungkin karena di sini kosong lama ya mungkin ya. Jadi di Yang tadinya adem ayem mungkin kan ayam tiba-tiba. merasa rumah mereka mungkin dijadikan ini dia mungkin tidak terima atau seperti apa ya benar kata Kang siapa tadi? Kang Gilang. Kang Gilang, jadi di balik semua ini ada misteri mungkin ya. Iya, Tidak ada bisa rahasia. ya, ada rahasia. Cuman kita nggak Ah, tahu, iya. tahu mana rasanya itu. Ya ininya biarkan itu Iya. menjadi privacy. Masih jadi. Kita kan di sini hanya sebenarnya ingin membuktikan aja bahwa ini tuh Gilang benar-benar pure Iya. Nah, melukis dengan kelebihan Gilang gitu. bagus loh, bagus ya gambarnya. Ini Hebat sih. saya juga kalau Hampir mirip. belum bisa. Mirip siapa Bel? Mirip ini kayaknya nih, ya mungkin nih. Mungkin dia ini nih. Kalau dari suara kita Kok saya ya. nggak ditanya gitu? Nah, apa gitu kan? Kalau Elvin sendiri, Pin, Iya. Jangan jauh-jauh, Pin. Ingat, Pin. bicaranya agak lantang ya. Oke. Karena kamu doang yang nggak pakai Coba lagi. clip on. Emang anak bawang kali. Bawah ya, anak bawah. Oke. Iya. Jadi Pin, Iya, iya. Jadi, Sebenarnya Elvis bisa ngelukis, cuma Doraemon. Udah loh. Beda sih. lebih keras, lebih keras. tadi kenapa sampai ikut terpancing untuk apa ya backup Tania lah? Enggak, jadi emang Apa emang merasakan? Ya, Elvin juga merasakan. Ya, terpancing ya jelas terpancing. apa ya? Benar-benar ngerasain gitu kan. Emang kalau Kuat banget. saya kan emang di sini gitu kan. Emang banyak banget nih yang kayak gangguan-gangguan, terus kayak tadi anak kecil banyak banget gitu kan. Terus sosok itu tuh yang lidahnya panjang itu emang benar-benar ada di sini dan itu emang energinya ngeri banget. Itu dari si neneknya, terus itu yang lidahnya. panjang gitu kan. Tapi apa dengan Elvin pernah melihat dari salah satu Apa? melihat Lihat, secara doya, secara mata telanjang? Bukan lihat sebenarnya, tapi ke bawah mimpi. Oh pernah dimimpikan juga? Itu di mimpi saya, memang benar-benar di sini tuh banyak cewek, dominan cewek ya. Terus itu ada yang lidahnya panjang. Cuma di situ di mimpi saya itu jubahnya tuh warna merah. Wah, Jadi kayak pengen apa ya? Kayak pengen menyampaikan sesuatu. menakan apalah gitu kan. Gak tahu si itunya, gak tahu yang mana. Anak kecil. Oke. Soalnya emang yang ini tadi anak kecil. Banyak. Tadi Mungkin bebas. ini juga jadi perdana ya buat mitologi digambarkan seperti ini ya Bel. Mungkin biasanya kan mitologi hanya dengan menjelaskan melalui apa mediasi atau penjelasan-penjelasan dari Bella atau Ija. Nah sekarang ini suatu apresiasi juga, tepuk tangan buat Gilang yang udah mau
Ini bakal kita simpan di kantor, ya. Kita bakal simpan di kantor buat kenang-kenangan bahwa. Tanda tangannya ada nggak? Ayo. Tapi ini kalau disimpan aman. Aman, ada Elvin. Anda kan pawang-pawang wanita, Pin. Ya, pawang-pawang wanita apa dulu? Bentar. Kalau wanita itu bisa lah. Oke, jadi kesimpulannya Semuanya. apa, Bel? Tentang apa ya, telisik malam hari ini nih. Mungkin dari dia dulu. Dari Gilang gimana, Lang? Kesimpulannya selama pembahasan tadi tentang makhluk goib atau selama Gilang lukis, apa yang Gilang bakal sampein ke teman-teman buat harapannya lah buat teman-teman di rumah, kesimpulan. Intinya gini sih, jadi setiap jin itu bakal ada di rumahnya kan ya. Pasti ya, di Sofa setiap rumah rumah ada. masing-masing juga pasti ada. Bagaimana cara kita untuk bisa membawa aura ini ke aura positif gitu. Kalau misalkan aura negatif, ya kayak tadi, kemungkinan itu menutup segalanya. Jadi kita coba kalau misalkan di rumahnya ada hal-hal gitu, ajak dia ke aura positif. Kayak gimana aja ke orang? Kita sering berzikir sih intinya. Jadi kitanya sebenarnya, kitanya maksudnya bawanya bagus. Jadi si makhluk itu menuntut Positif lah intinya. Positif, ya. Kita pandangnya positif aja. Sekolahnya juga. Iya, cuman saya pengalaman saya untuk jin-jin yang sekali telepon kayak gini itu biasa, Kak. Itu biasa, lebih parah lagi kalau misalkan jin yang kiriman oleh dukun. Salah santet telur itu lebih parah lagi. Wah, itu. Ya, Misalkan lebih parah dari ini, ya. Kalau dari santet telur itu bisa mematikan sebenarnya. Oke. Dan gimana Kang Jun? Ada kesimpulan untuk episode malam hari ini untuk penonton atau keluarga. Kesimpulannya ada dua. Intinya sebenarnya dua nih buat penonton yang di rumah. Satu, mau percaya silakan, gitu aja. Iya, benar. Mau nggak percaya terserah, silakan. Kalau ingin Balik ikut lagi dibuktikan, ayo ikut. Udah gitu aja. Satu, kedua buat yang di sini dibersihkan. Kalian yang punya rumah, itu aja. kalau dari gimana Mas Elvin? Saya tanya nih. Kesimpulannya apa? Padahal Anda ini gaji buta cuma segmen terakhir doang. Lagi-lagi segmen terakhir. Dia masuk tuh cuma segmen terakhir. Jadi mungkin kesimpulan dari saya itu kan, saya ke kamera dulu lah. Kamera suara Kamera lebih kenceng ya ngomongnya. Terima kasih buat Kang Elvin ya. Sudah melempar ya. Aku pokoknya sama Kang Elvin kayak. Jadi menurut saya seperti ini nih. Saya cukup menambahkan dari Kang Jun, dari Kang Gilang mungkin ya. Intinya ketika kita ingin merasakan apa ya yang namanya gaib itu, percaya dengan gaib itu, kita harus terjun. Bener kata Kang Jun mungkin ya. Jadi intinya jangan sampai membedakan apa ya, satu halusinasi dan yang satu itu gaib, itu berbeda tipis. Seperti itu. Nah, jadi intinya gaib itu harus dirasakan lah, mungkin seperti itu. Boleh tambah satu lagi? Boleh Kang, boleh. Masih ada waktu. Halusinasi dan sugesti nih buat penonton semua di rumah. Gimana cara membedakan sugesti dan halusinasi? Saya buktikan ini. Saya bawa kamera ke makam nih. Ini kamera ke makam. Saya melihat nih ada penampakan. Cuma di kamera itu nggak ada. Itu bisa sugesti. Iya. Ya kan? Saya nggak melihat, tapi kamera ada. Iya. Nah, kira-kira ini kamera berhalusinasi nggak? Iya kan? Berarti real. Apa? Seperti itu aja. Ini perbedaan sugesti dan real ya dari kamera. Kita lihat ada di wujud nih, pocong udah bener-bener, tapi kamera kok nggak ada. Ini sugesti saya. Bohong itu berarti. Saya nggak melihat nih, cuma di kamera kok jelas ada kuntilanak berdiri. Nampak mungkin Nah, ya. kira-kira itu real apa settingan? Kalau emang itu settingan, bisa nggak berkata di kamera ini berhayal udah bersugesti? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Real itu. Nah itulah bukti nyata bahwa itu bukan settingan. Itu aja. Oke, gimana? Puas? Mau saya tambahin ya. Nah, Gitu dong. Mungkin tadi ya kan, karena apa namanya, penonton itu nggak ikut. Jadi mungkin kebanyakan penonton tuh yang nonton tuh ini hoax itu kan, mungkin bisa disetting atau gimana kan. Ya, jadi kata kami tadi, kalau emang penonton nggak percaya, Ikut. maka ikut. Kalau nggak ya udah tidur, gitu aja. Nggak usah komen yang macam-macam. Kalau nggak percaya, tidak usah komen yang macam-macam. Salah.
Jadi jangan saling panas memanas. Apalagi orang itu cuma penonton, tidak punya karya atau channel. Angel sudah itu tuh. Biar kami berkarya. Itu. Lagi. Luar biasa. Karena yang menilai settingan atau tidaknya itu pusat. Itu satu memang itu. Pusat. Oke, jadi mungkin itu kesimpulan untuk teman-teman. Komentarlah yang positif-positif dan janganlah membuli atau menjudge karya-karya orang tanpa kalian berkaca diri. Ya nggak? Kita di sini tujuannya hanya menghibur, bukan meniru siapapun. Dan kita tidak ngedon atau apa belum. Intinya kritik itu membuat kita membangun mental kita menjadi lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, oke? Karena pohon semakin tumbuh tinggi itu bakal semakin kencang anginnya juga gitu kan. Juga satu lagi mungkin Kak Iqbal, kita juga tidak meminta kalian untuk percaya dengan konten-konten kita ya. Kalian boleh percaya ke channel-channel lain, boleh lah. Hardang. Ininya kalian boleh menjatuhkan kita, asal kita tidak boleh menjatuhkan kalian aja. Ini Bel. Luar biasa. Mungkin hashtagnya gini, kita mah santuy, ya gitu ya, hashtagnya gitu. Mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung, emang kita mah menyinggung. Oke, balik lagi ke kesimpulan dan harapan ya. Tadi kesimpulan udah, kita ke harapan buat channel-channel kreator di Subang. Kang Jun punya harapan apa nih buat ending-ending? Di dalam Pantura ya. Di dalam Pantura. Harapan saya channel-channel yang ada di daerah saya ya Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang itu maju. Dia berpenghasilan. Amin. Penghasilan itu dia bisa bantu orang miskin. Itu setuju. Ada jalan rusak nih, kita punya gaji dari itu, perbaiki. Itu harapan saya. Makanya kemarin itu saya kan ada punya pos kamu biaya. Banyak yang ngadu, kamu minta bantuan dana gitu. Lama-lama saya minta terus nih ke orang-orang ya, ke donatur, saya kasihin bener. Nah sekarang kan udah benet nih, karena ngoknum ya. Akhirnya saya pengen nolong orang, bisa punya uang. Asalnya gitu ya, buat nolong orang. Gimana caranya saya bisa ngasih uang? Bisa bikin konten seperti ini. Pertama dari YouTube, bisa lari ke TikTok, bisa lari ke banyak lah sosial media. Sebenarnya bisa kalau kita kreatif. Ya. Seperti itu sebenarnya. Jalan itu banyak. Dengan kita hanya mau nggak nih? Ya itu. Kalau ada ketahuan. Bukan membuli. Kreatif intinya. Menjatuhkan. Oke. Kalau Menjatuhkan. harapan, fokus ke harapan. Hilang, harapan hilang. Kalau khususnya buat Jejak mitologi. lakukan hal positif yang berguna untuk semua orang. Amin. Amin. Ya, kita juga mau berterima kasih ke Gilang dan Kang Jun, dan terutama buat Kaling Kopi yang udah menyediakan tempat. Terima kasih, ini ownernya sudah mau direpotkan, sudah mau kita acak-acak di sini mungkin ya. Oke, jadi di ending atau di akhir acara ini masing-masing harapan udah disampaikan, dan harapan dari kami sendiri tim Jejak Mitologi semoga Kang Jun, Gilang sukses di jalannya masing-masing. Amin. Dan channel-channel kreator yang di luaran sana semoga kalian juga sukses, beren. Ya. Pada jalan kalian aja ya. Iya. Saling menjatuhkan. Ada berenya nih. Menjatuhkan ya. Enggak, tadi refleks. Jangan saling menentukan. Iya, jangan saling. Udah. Naon sia ya. Ini aja menjatuhkan juga nggak apa-apa, silakan aja. Iya, Kang. Cuma Kalau aku. jangan iri kalau suka baru kita maju. Orang yang menilai mana yang lebih spektakuler. Betul? Oke. Spektakuler. Oke ya, terima kasih. Saya Putra Nababan, pamit. Putra apa?
Oke, terima kasih yang sudah mau menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga dari Kaleng Kopi, dari kedai sebelah Mang Boleh, tidak lupa selalu disebutkan nih. Ya nggak, dari School Park, dan dari Melon Screen Printing, dan masih banyak lagi, ada di Shayden juga ya Bel. Ya. Pokoknya kalian yang udah menemani kita dari hingga mau hampir 1 tahun ya kita Jejak Mitologi ya. Nah, di anniversary kalian harus komen anniversary Jejak Mitologi, kita harus ngapain dan kita harus membuat konten apa gitu. Yang lebih apa ya? Tantangan mungkin. Atau buat saya pribadi atau buat Tania, terserah, pokoknya komen dan subscribe juga ke channelnya Kang Jun. Follow juga Instagramnya Gilang ya, Gilang GG, buat kalian yang pengen dilukis mungkin. Buat Calling Kopinya juga di follow ya. Buat Tania juga mau di follow juga, udah banyak followersnya Tania. Ini buat para pengusaha-pengusaha ya, pedagang gitu. Oh iya. Yang ingin dipromosikan, ingin endorse silakan aja. Nah, ini jualannya nih dipromosikan di YouTube kami, silakan aja. Gitu. Siap. Kita open, kita membantu. Bantu aja lah. Iya. Kita maju dengan maju, gitu. Bareng-bareng maju aja. Benar. Kita maju. Benar, Pi? Benar. Pokoknya benar. Pokoknya nanti hubungi aja ke Instagram kamu juga ada kalau memang pengen endorse atau dipromosikan atau kita atau lewat pribadi ke Gilang atau Tania nanti bisa Ke Bella, saya ke Bella pokoknya ya. Nah, terima kasih pokoknya buat penonton setia Jejak Mitologi, penonton setianya Kang Jun Official juga, buat tim kru yang bertugas malam ini, buat waiter platters atau owner dari Kaleng Kopi juga, terima kasih yang udah menonton dan udah direkomendasikan. Gilang sekali lagi terima kasih yang udah hadir, Kang Jun juga dari pulangnya hati-hati, semoga sehat-sehat selalu dan kedepannya lebih semangat menjalani hidup. Amin. Ini tadi ya, kalau udahan tutup acaranya. Tadi ya kayaknya. Oke, pokoknya kita bakal udah dong dia. Kita bakal balik lagi dengan konten-konten yang benar-benar next. Kita bakal penelusuran kemana? Ya udah, stay tune terus di Jejak Mitologi pokoknya. Terus ikuti perjalanan Jejak Mitologi. dengan akhir kata saya pamit undur diri, Iqbal dan Tania serta bintang tamu. Dengan akhir kata apa Bel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti perjalanan Jejak Mitologi.